kasih kepada Gembala, Pendeta Andreas dan para pekerja di sini yang diberi kesempatan buat kami untuk melayani. Tapi ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang, ya. Ya, sekalipun kita mungkin banyak sekali denominasi, saat ini bukan dari SCA, tetapi kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Amin. Nama saya Puspito. Sehari-hari saya bekerja sebagai tenaga medis, yaitu dokter. Dan bersama saya ada Pendeta Rudi dan istri saya di belakang. Sebenarnya kami itu kemana-mana ada 6 orang. Satu tim, kemana-mana, pelayanan kemana-mana 6 orang. Tapi kebetulan yang 3 berhalangan. Dan kita saja mewakili di sini. Saya bersyukur melihat saudara semua begitu semangat memuji Tuhan. Amin. Tapi sebenarnya ada yang aneh, ya. Kalau saya sudah 2 tahun ini kalau beribadah menyampaikan firman khotbah pakai masker. Mungkin baru kali ini selama 2 tahun saya baru lepas masker. Karena saya perhatikan yang pakai masker hanya beberapa. Ya puji Tuhan, walaupun saya sendiri dokter, ya. Karena beberapa kali saya lihat, wah masker sudah dilepas, oke, ya. Kita sehat. Sebenarnya kita ini punya gelar yang sama. Gelarnya apa? LC. LC itu apa? Lulusan COVID. Betul nggak? Karena kalau kita sampai berdiri hidup hingga saat ini berarti kita sudah melampaui ujian corona. Amin. Sudah banyak yang teman-teman kita, baik yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan, mereka sudah menghadap Tuhan duluan. Teman saya sama dokter sudah ada 2 orang satu kelas yang meninggal karena COVID. Dan saya tiap hari waktu COVID rame-ramenya tahun lalu Delta, ya, sekitar 35-40 orang saya tangani. Dan bersyukur saya bisa berdiri sekarang bukan karena kemampuan kekuatan saya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya percaya juga Tuhan yang sama yang kita sembah, Yesus Kristus, yang menjadikan kita sehat seperti saat ini dan bisa beribadah. Saudara kasih dalam Tuhan, kita dalam hidup ini diberikan pilihan-pilihan di depan kita. Mungkin bisa diberikan PowerPoint-nya. Tunggu sebentar, ya. Jadi di dalam kehidupan kita ada banyak pilihan di depan kita. Macam-macam pilihannya. Pilihan apa itu? Pilihan tidak menentukan keputusan-keputusan apa yang harus kita pilih. Keputusan ini nanti bisa menyusul, ya. Dan tidak memilih sesuatu, tentu kita pertimbangkan 2 hal ini, yaitu untung ruginya dan kondisi yang ada. Maksudnya apa? Misalkan kalau saya mau beli HP, saya akan memilih untung ruginya. Apa sih keistimewaan HP tersebut? Kan sudah banyak HP ya, dengan berbagai merek, dengan berbagai fasilitas. Saya akan pilih apa kelebihannya, apa kerugiannya. Dan setelah saya pilih itu, sesuaikan kondisinya. Saya pilih ini, ternyata kondisinya nggak memungkinkan. Artinya apa? Uangnya murah, kan gitu. HP saya sendiri, saya pilih yang fasilitasnya adalah kameranya bagus, videonya bagus. Itu yang lain-lain terserah. Dan tentu saja disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Kalau pas, ya saya beli. Demikian juga para pemuda-pemudi, ya, kalau dalam memilih pacar, pasangan yang nantinya akan dijadikan teman hidup, selalu juga demikian. Mungkin ada di hadapan kita ada 2 orang, nggak usah banyak 2 orang. Bagi yang pemuda, yang satunya cantik banget, yang satunya nggak terlalu cantik, tapi satunya anak Tuhan. Yang nggak terlalu cantik, satunya anak Tuhan. Yang cantik banget seperti bidadari, ya, itu yang bukan anak Tuhan. Nah, perhatikan kita ini milih yang mana. Kita lihat untung ruginya. Tentu firman Tuhan katakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau kita menikah nanti, kita nggak bisa berdoa bersama pagi hari, nggak bisa berdoa bersama malam hari, nggak bisa berdoa bersama saat kita makan, dan seterusnya. Nah, akhirnya mungkin ya, saya tidak tahu, dengan terpaksa kita pilih, nggak apa-apa, nggak cantik tapi anak Tuhan. Mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Dan banyak pilihan-pilihan itu memang seperti itu. Ini sampai ke untung ruginya.
klik lagi. Teruskan kliknya lagi sampai untung ruginya dan sesuai kondisi. Terus ya. Nah ininya untung rugi atau sesuai kondisi apa? Ini kita selalu ada pilihan seperti itu. Nah hari ini tidak banyak waktu yang kita punya. Saya akan berikan satu gambaran bagaimana kita memilih sebagai anak Tuhan, bersungut-sungut ataukah mengucap syukur. Hanya dua hal saja. Kalau kita menghadapi sesuatu, respon kita itu bagaimana? Bersungut-sungut ataukah mengucap syukur? Mungkin kita sebagai anak Tuhan langsung jawab, ya mengucap syukur, klik. Tentu saja mengucap syukur. Oh jangan semudah itu kita katakan ya. Kenapa? Kita akan lihat. Kalau berbicara soal klik, next. Ya, next lagi. Berbicara soal bersungut-sungut, itu bicara soal kita itu lega. Kalau nggak ngomel, nggak gerudel, nggak marah-marah, rasanya nggak lega, nggak dipuaskan. Tapi kita lihat apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau enggak. Jadi kalau orang bersungut-sungut itu dia merasakan puas, wis ngomel wis puas. Dan itu sesuai kondisi. Kenapa sesuai kondisi? Lah aku disakiti, lah aku diomeli, lah ada banyak nggak beres. Tentu saya bersungut sesuai dengan kondisi. Betul apa enggak? Ada yang punya masalah A hari itu, kemudian ketemu lagi masalah B hari itu, masalah C belum selesai, masalah D kita mengucap syukur ada. Wah bagus kalau ada ya, bagus. Tapi saya pernah ngalami bersungut-sungut tiap hari. Bisa jadi. Tapi hari ini karena saya sampaikan ini karena saya sudah mengalami sendiri. Bagaimana ternyata bersungut-sungut itu menyakitkan hatinya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang yang suka ngomel, orang bersungut-sungut, orang yang suka marah-marah dalam hati, bersungut itu marah dalam hati atau marah-marah keluar juga, itu menyakitkan hatinya Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa demikian. Bukankah setiap saat kita menyanyikan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lakukan ini kalau kita menyenangkan Tuhan, jangan bersungut-sungut. Walaupun waduh lah aku disakiti terus, kondisi bersungut sesuai. Nah kita akan lihat bersungut-sungut, orang bersungut-sungut akan mengalami tiga hal. Next. Yang pertama, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Kalau belas, kedamaian itu nggak ada. Ngomel terus saja, grundel, bahasa Jawa ini apalagi ya. Ya itu tadi ngomel, grundel, sakit mah, lambung, gastritis. Berapa banyak orang yang sakit mah bukan karena makanan pedas, bukan karena kopi, bukan masalah nasi jagung empok, tapi karena dia kepikiran. Kanker segala macam bisa jadi karena kepikiran. Dan ini yang terjadi di sekitar kita. Tapi hati yang gembira adalah tempatnya manjur. Kalau kita mengalami ini mengucap syukur, tentu ini terhindar dari penyakit yang seperti ini. Mudah, sulit. Wah, aku mengalami sulit kok ya. Punya masalah, bisa bersyukur sulit. Bisa bersyukur tidak bisa, sulit. Bukan tidak bisa. Kalau bukan dengan Roh Kudus pasti tidak bisa. Tetapi pentingnya Roh Kudus bagi kita. Next, apa yang dikatakan Tuhan dalam 1 Korintus melalui apa yang dikatakan Rasul Paulus ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut, ojo grundel, ojo ngomel. Ini sudah jelas Paulus katakan. Nah, ini bukan Paulus yang mengatakan, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan bersungut-sungut. Saya katakan lagi, ya. Jangan bersungut, saya tambah sedikit. Jangan bersungut lagi. Kenapa? Karena kita pernah bersungut-sungut, oh jadi ulangi lagi. Loh, Pak, lah aku ini sudah ngalami ini. Sudah ngalami ini. Saya diutangi orang, saya berikan utang, berarti waktu ditagih malah aku diomeli. Ya berarti tidak bersungut-sungut. Berarti itu ada. Sering kita kali dengar ya. Orang minta waktu utang melas, waduh Kak, belas kasihan kita turun. Akhirnya kita berikan utang. Kita ngutangi deh, udah ini. Udah janji tanggal 10 nanti dia bayar. Tanggal 10 nggak bayar, 11 nggak, 15, 10 bulan berikutnya 10 bulan itu nggak bayar. Akhirnya kita datang. Ini utangmu dhisik, nggak mau bayar. Masih naik. Mosok gak rongi di Senin ini. Bayangkan saudara.
Dia utangi melas, setelah ditagih malah kita diomeli. Bersusut enggak? Apa ucap syukur, terima kasih Tuhan aku diomeli. Udah tidak. Tapi saya yakin dengan Roh Kudus pasti bisa melakukan hal ini. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh siapa? Malaikat maut. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Semuanya banyak bersulit dibinasakan Tuhan. Hanya 2 orang, satu angkatan yang berhasil masuk dalam perjanjian, Yosua dan Kaleb. Mereka sepanjang hari bersungut-sungut, tidak ada air, ngomel. Kok tidak ada air, tidak ada makanan? Apakah di Mesir kurang makanan? Apa di Mesir tidak ada kuburan? Ini perkataan bangsa Israel. Mereka mencaci maki Musa, yang alias mencaci maki Tuhan. Ngomel. Adakah di antara kita yang mengalami ngomel setiap hari? Tuhan, aku sudah mengalami ini, sudah mengalami ini. Kenapa sebagai orang percaya kok mengalami ini? Saudara yang Tuhan setiap kali saya sampaikan firman, selalu saya duluan mengalami. Saya setiap saat mengobati orang sakit, salah satunya penyakit stroke. Setiap kali orang berobat dan saya perhatikan darahnya tinggi atau darahnya normal, ternyata dia lumpuh kakinya, lumpuh tangan, saya kali ibu stroke, bapak stroke, Pak harus ini larangannya ini. Itu sudah bertahun-tahun. Saya sudah 29 tahun jadi dokter. Kemudian beberapa waktu, entah 6 bulan, 1 tahun, mereka datang lagi kontrol. Terima kasih, sekarang sudah mulai bisa gerak. Lama waktunya. Ada juga yang nggak gerak sama sekali, hingga saat ini masih berbaring di tempat tidur. Saya tetap berikan semangat bagi dia. Saya sebagai dokter yang mengobati, saya bersyukur Tuhan, mana Tuhan bekerja melalui apa yang saya lakukan. Tetapi, ya ini tetapi, intinya di sini. Tidak pernah saya menyangka, tidak pernah saya berpikir suatu ketika 3 minggu yang lalu, ketika kami sama-sama, saya dengan istri, dengan Pendeta Rudi naik duluan ya, saya bersama istri berdua naik mobil ke satu pemakaman mama dari teman sepelayanan. Berangkatnya nggak masalah. Waktu di parkiran mau turun, mau menghadiri ke tempat pemakaman, saya turun nggak masalah. Istri saya tahu-tahu tidak bisa berjalan. Bayangkan waktu naik mobil nggak masalah, di rumah naik mobil nggak masalah. Setelah turun di parkiran, dia nurunkan kakinya nggak bisa. Saya kaget. Kenapa? Saya tahu ini sudah kena stroke. Betul-betul seperti misalkan benang, kalau benang di tarik atas, kemudian dilepaskan, benangnya langsung layu. Yang terjadi pada istri saya. Tidak ada kekuatan sama sekali karena lumpuh kakinya. Kalau saya sebagai orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin saya sudah ngomel, Tuhan, saya sudah pelayanan kemana-mana, saya sudah mengobati orang, saya sudah jadi berkat. Kok enggak dilalah, orang bilang, kok bojoku dhewe kena. Dan saya sudah periksa macam-macam foto, sampai scan MRI, saya sudah periksa semua kolesterol, diabetes, gula, hasilnya apa? Normal semua. Yang bikin saya kaget juga. Loh lah, kenapa bojoku bawa kolesterol? Kok kabeh normal? Sing salah sendiri. Kira-kira saudara jadi saya, kira-kira mana yang salah? Saya cari apa penyebabnya ini, nggak ketemu hingga saat ini. Saya dokter juga, saya konsultasi teman saya dokter di Surabaya juga, dia nggak tahu apa yang menyebabkan penyumbatan di otaknya. Kolesterol nggak ada, kosong, normal, di bawah 200, 180, 160. Gula juga nggak ada, darah tinggi juga nggak ada. Dokter bikin pusing sama Tuhan ya ini. Tuhan kena apa? Satu-satunya cara saya menghadap Tuhan, saya berlutut kaki Tuhan. Engkau yang tahu, ya, engkau yang tahu terbaik. Itu 3 minggu lalu. Wahai orang berdoa ke tempat saya datang, dari tamu juga berdoa. Nggak sampai 1 bulan, 2 minggu sudah bisa gerakan tangan. Ini suatu mujizat bagi saya. 1 hari kemudian setelah 2 minggu sudah bisa berdiri. Dan saat ini sudah bersama saya di belakang. Walaupun kesembuhannya belum sempurna, tapi ini sudah sukacita sekali. Masih 3 minggu dari kejadian. Kalau saya mengobati orang 3 bulan belum tentu sembuh.
Saya geleng-geleng lagi. Tuhan, sopo sing waras mereka Tuhan sendiri kan gitu ya. Saya mau bantu juga, saya nggak bisa sampai bahasa sendiri betul, saya nggak percaya. Kenapa? Karena yang bekerja dalamnya adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan saudara saya. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Amin. Jangan pernah bersungut-sungut menghadapi masalah. Jangan pernah. Saya sudah belajar dari apa yang saya alami. Tetapi mengucap syukur, sebaliknya. Next. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Sulit dilakukan. Wangel wis wangel. Ya, kadang-kadang wangel. Wong duwe masalah kok mengucap terima kasih Tuhan wangel. Kenapa? Tidak sesuai kondisi. Wong punya masalah kok bersyukur. Apa enggak gini? Ya. Duwe masalah. Ini belum selesai, ini belum selesai. Kok justru mengucap syukur? Ini Alkitab ini apa ini? Enggak salah tak Alkitab ini? Atau sudah enggak salah enggak? Punya sakit juru bersyukur. Utangnya wakil juru bersyukur. Punya anak bodik apa istilah bodik ya? Suruh bersyukur. Bisa enggak? Sulit dilakukan. Saya enggak katakan tidak bisa. Sulit dilakukan. Dan itu tidak sesuai kondisiku gini. Yang enak lah kita dapat berkat, gajinya naik, pakatnya naik, anak-anak melahirkan dengan normal, diberkati Tuhan, punya sawah baru, punya ternak baru, melahirkan sapinya buahnya. Nah ini bersyukur gampang, ayo piston, ya mudah piston. Tapi untuk yang masalah ini kita pasti sulit bersyukur. Tapi ketahuilah kita punya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, klik. Saya katakan menyenangkan hatinya Tuhan. Kenapa menyenangkan hatinya Tuhan? Karena orang Kristen, anak Tuhan yang mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen yang mengucap syukur, bersyukur pada Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, masalah, problema, dia mengucap syukur berarti dia mengerti betul rencana Tuhan di kemudian hari. Orang Kristen tidak bisa mengucap syukur, orang Kristen yang buta, yang tidak mengerti rencana Tuhan di kemudian hari. Suatu ketika ada seorang anak SD umur SD umur berapa ya? 7 atau 8 tahun, kelas 2 SD. Pagi hari ya, waktu sebelum masuk sekolah, rumah saya dekat SD. Waktu sebelum masuk sekolah, biasa mereka main-main kan. Suatu ketika main-main jumrahan sama teman-temannya. Ceritanya demikian, karena saya nggak lihat. Tahu-tahu ketika dijubrakno, mohon maaf, alat vitalnya itu ketatap apa sehingga sobek, sobek. Anak laki-laki. Mbak saya, bagaimana ini saya lihat? Tuh, sobek kok nemen ini. Terus saya katakan ini harus di sunat sekalian. Loh kalau nggak disunat nggak apa-apa. Saya katakan, tetapi nanti pindon gawe nih. Apa bahasa Indonesia pindon gawe nih? Bingung ya? Pindon gawe nih. Artinya gini, kalau sekarang kan dia nggak mau sunat di bius, setelah di bius kan dijahit. Lah suatu ketika dia pasti sunat juga di bius lagi 2 kali suntik loh. Saya kata mikir loh. Iya, dia sekali aja jalan ya. Kayak nyemplung kali sekali dijebak selesai ya. Karena suatu ketika dia pasti sunat, artinya dia setuju. Tapi yang terjadi anak setelah dengar kata sunat bengok-bengok bukan main, teriak-teriak. Ya, seperti anak kecil tahu ya, teriak-teriak dia memberontak itu kuatnya. Saya ngomong cekel dia, saya ajari cara nyekel dia, sisi cek. Wes gak usah berarti kan bengok-bengok, suntik, saya suntik bius dan saya lakukan hitang kaca selesai. Kira-kira kalau dia sudah bisa berpikir, saudara, saya pikir dia anak kecil ya, karena nggak bisa berpikir jauh. Tapi mungkin dia berpikir, aku wis loro malah dilarani, betul nggak? Wis loro tiba keperok, suwek meneh, kok malah disuntik dilarani? Waktu itu anak-anak. Tapi saya percaya 10 tahun kemudian dia akan lihat ke belakang. Loh, untung aku disunat, ya kan? Bersyukur. Kenapa? Ternyata dilarang itu untuk dia sembuh, nggak berdarah lagi. Demikian juga dengan kita. Mungkin saat ini kita sudah mengalami masalah, dapat masalah lagi, dan kita proses Tuhan ngomel,
Tuhan aku ngene kok oleh ngene meneh. Masa nggak ngerti lagi pendoa Tuhan? Masa nggak ngerti kalau aku ini suka kunjungi jemaat lain? Masa Tuhan nggak ngerti? Kalau ini paling setia di gereja. Hati-hati hari ini jangan sampai kita berkata seperti lagi. Tinggalkan memelan, tinggalkan sungut-sungut. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku melihat ada sesuatu yang indah yang Kau sediakan di depanku. Amin. Rencana Tuhan selalu baik buat kita. Ada sukacita dan sejahtera. Sekali lagi sulit melakukan bersyukur ini, tapi pasti kita bisa. Roh Kudus memberi kekuatan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti. Saya sudah alami sendiri. Saya bagikan pada kita semua. Next, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan segala hal, bukan hal yang baik saja, segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, perhatikan, yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dikehendaki siapa? Bukan Rasul Paulus, dikehendaki Tuhan bagi saudara saya. Bersyukur, kalau punya masalah, bersyukur Tuhan, terima kasih. Sehingga aku berlatih untuk melihat kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Kebaikan Tuhan bisa kita rasakan kalau kita punya masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak mungkin kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita tidak punya masalah. Kenapa ada mujizat air menjadi anggur? Kan ada masalah dalam pernikahan itu. Kenapa ada mujizat orang buta dijadikan? Kan ada masalah dia tidak bisa melihat. Kenapa ada mujizat orang lumpuh bisa berjalan? Karena dia lumpuh. Kenapa ada mujizat burung gagak memberi makan Nabi Elia? Karena tidak ada makanan, kelaparan. Kalau saya ingin katakan siapa yang mujizat, berarti sudah ingin masalah, betul nggak? Nggak usah ini pasti ada masalah itu ya. Masalah itu setiap hari ada, nggak usah ini. Saya juga nggak ingin masalah, tapi masalah itu tetap ada, pasti ada. Mujizat terjadi kalau terjadi masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak mungkin. Mujizat yang terbesar sepanjang sejarah hanya satu, firman yang jadi manusia. Saya katakan sekali lagi, mujizat terbesar dari segala zaman adalah firman yang jadi manusia dan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada masalah, yaitu apa? Dosa. Saya undang untuk pemain musik, shop leader BL. Jadi kalau kita perhatikan, bersungut-sungut ataukah mengucap syukur? Next. Kalau kita pilih ini bersyukur, pilihlah mengucap syukur, pilihlah bersyukur, jangan bersungut-sungut lagi, jangan ngomel lagi. Sulit, tetapi itu bisa dilakukan dengan kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Tuhan mampukan kami untuk bersyukur hari ini, sekalipun keadaan tidak baik. Mampukan kami untuk kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberi yang terbaik atas setiap hidup kita. Mari kita undang bagi bersama. Yesus Kristus memberkati kita, Yesus Masiah memberkati kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.